Oke nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua pemirsa petani online. Nah ini alhamdulillah saya dapat bersilaturahim dengan Kang Ulus ini. Ini salah satu impian saya, udah hampir 5 bulan yang lalu lah. Kontrakan Ulus, kemudian belum sempat saja gitu kan, pengen mampir gitu, pengen. Memang saya sendiri kan juga suka di pertanian kan. Ya. Latar belakang Kang Ulus sebenarnya kira-kira di pertanian ini yang memotivasi Kang Ulus ini apa kan sebenarnya? Sebenarnya kan ya karena basic kita itu petani ya, orang tua juga petani kan gitu. Terus ya lahir di kampung pertanian juga kan, ini kampung Gambang itu sektor pertanian ya. Betul. Nah cuman ya dulu itu kan ikut orang tua. Nah waktu SD juga udah disuruh nih tawarin sayuran dari kebun orang tua itu ya. Jadi dulu itu ke bandar-bandar atau tengkulak kan. Nah kadang ada satu tengkulak yang ketika kita panen nih ya, orang tua panen langsung antar ke gudangnya dan harganya itu nggak tahu gitu, harga berapa sih gitu. Nah tapi besoknya atau 2 hari kemudian baru dikasih uang sama buat nota ya. Contoh kita jual misal panen itu ada 200 kilo, nasi 200 kilo itu pas panen itu nggak tahu harga berapa gitu kan. Nah, setelah 2 hari baru diambil uangnya itu sama notanya. Kok begini gitu kan, terus tuh ya lama sih. Nah akhirnya saya itu ya setelah ya keluar SD itu kan udah dewasa lah, dewasa. Jadi dari SD pun sudah bertani kan ya? Iya, dengan orang tua, dan belajar cara budidaya seperti apa. Nah, sampai ke penjualan kan sebagai yang punya orang tua. Akhirnya kita itu nyari-nyari ya tengkulak-tengkulak lain kan. Kalau di tengkulak lain pun bisa ditawarin ada harga sekaligus kan. Misal bawa tomat harga berapa? Oh harganya misal 1.000 gitu kan. Misalnya 1.200. Nah, jadi bisa adu harga lah, penawar. Alhamdulillah kan. Nah itu ya jadilah kemenangan gitu. Jadi nggak ke gudang yang tidak dikasih nota itu enggak. Jadi kita kalau misalnya ke situ pun ya kita tawarin jadinya. Jadi di awal itu udah ada kesepakatan harga. Alhamdulillah. Nah dari situ karena kita ya pingin tahu juga sih dibawa kemana kan, kebanyakan itu dibawa ke Kramat Jati ya. Saya dari situ. Nah akhirnya kita itu gimana sih caranya kalau ngirim ke Kramat Jati gitu kan. Lalu sekarang kan ada gabungan. Dulu itu gabungan namanya SK. SK itu ya nama orang sih, disingkat namanya sih Bapak Soekarna gitu kan. Bapak Soekarna disingkat jadi SK. Nah beliau yang mengelola petani ya atau bandar ya yang mau ngirim ke Kramat Jati, misal dari saya ada 500 kilo, dari yang lain berapa kilo, itu digabungkan sekali pengiriman, satu kali pengiriman pakai truk. Bahkan itu satu pengiriman bukan ruang lingkup di Kampung Gandok aja ya, itu Kecamatan Lembang, itu satu kecamatan itu dikelola oleh Pak Soekarno ini. Nah akhirnya kita ikutan gabung gitu kan, jadi gabungan gitu kan. Satu truk itu bukan dari 1 orang 2 orang, ada 3 orang gitu kan. Bahkan kalau misalnya panen raya ya itu bisa 1 orang 2 truk bisa, tapi ikut gabungan. Karena di situ ya satu ongkosnya lebih murah. Dulu itu ya ongkosnya cuma 100 rupiah ke Jakarta itu per kilo jatuhnya. Satu truk berarti kira-kira berapa kilo? Itu 6 sampai 7 ton. Standar sih. Standar. Dan setiap bulan itu ada insentif juga buat ke kitanya. Jadi ada insentif dari per kilo itu dikali 25 rupiah. Jadi bisa kalau sehari kita kirim 1 ton, sebulan kan 30 ton.
dikalikan Rp25 kan lumayan gitu kan, hitung-hitung tabungan gitu kan. Nah seperti itulah, alhamdulillah kita masuk ke pasar induk itu di tahun 93 itu udah kirim ke pasar induk ya, nyoba kirim ke pasar induk, padahal kita tuh nggak tahu sih siapa yang dikirim ke sana gitu, cuma ada yang lain coba isi aja nih MG gitu ya, kebetulan MG itu ya nama orang juga, singkatan juga ya, banyak singkatan lah. Nah sekitar udah 3 bulan ngirim, karena kita kan pengen tahu nih orang yang mana, lapaknya gimana, ikutlah ke orang yang nawarkan. Ini ceritanya kalau gabungan itu startnya itu sekitar jam 12 jam 1 malam ya, dari Lembang ke Kramat Jati. Nah terus siangnya itu ada yang ngawal ya, yang ngawal itu nanti yang ngambil uang ke setiap lapak yang di Jakarta yang dikirim sama supplier dari sini, itu pakai mobil Vector, masih ingat ya. Oh jadi yang ngawal tuh nggak ikut ke truk enggak, jadi pakai Vector. Nah kebetulan orang sini juga kenal juga supirnya. Nah, kita boleh ikut ya, boleh ya gitu kan, mau nemuin ya orang lapak lah gitu kan. Nah akhirnya ikut sambil bawa buncis tuh. Nyampe ke Jakarta, sedih juga sih gitu. Karena kan belum tahu orangnya. Ada Los E ya namanya itu, di Los E. Nah masuk ke lapaknya, nah, kita itu dicuekin gitu, cuekin ya biarin aja lah ya, oh dijualannya seperti ini. Nah akhirnya kan kita itu nyari-nyari lapak yang benar-benar ya orangnya yang respon ke kita kan. Nah adalah EI namanya ya, lapak EI gitu. Kebetulan orangnya itu orang Bandung, nah yang punyanya. Nah kita ngobrol-ngobrol, ya udah langsung kalau itu mah kirim aja ke sini gitu. Nah jadi kita itu besoknya itu udah ke MG lagi, kirim ke EI gitu. Luar biasa di situ tuh, sampai kiriman itu sampai 6 ton. Iya, 6 ton, 2 ton, 3 ton, ya paling banyak itu 6 ton kan. Kegabungan itu kita itu kan kalau gabungan itu ya bisa kita 6 ton. Jadi tidak satu truk 6 ton dosis ya. Jadi dibagi beberapa truk kan gitu. Karena banyak orang yang ikut gabungan juga kan. Nah, dari situlah sampai-sampai ya kita tuh buncis seperti ini kan. Ini buncis super ini. Ini buncis super 1 ya, di beci di karun itu. Jadi kita itu kan kalau dulu mungkin panen buncis itu ya, petani itu kan tidak ada sortasi ya. Oh iya, nah, langsung saja langsung panen-panen, mau ada yang ulat, yang bengkok, masuk karung langsung jualan gitu. Kalau kita enggak. Jadi dari kebun itu udah rapi seperti ini. Jadi pada ujung itu sama. Nah, kenapa sih bisa gitu kan? Karena mikir gitu, itu kan lihat ke pasar, ternyata di pasar itu dirapihin. Oh, dirapihin gitu kan, sortir per 10 kilo, 15 kilo, kadang 5 kilo per kantongnya langsung dijual kan. Nah, kenapa enggak sih kita yang ngerjain kan gitu, supaya ya bisa meningkatkan daya saing kita kan, nilai jual kita itu bisa naik kan. Contoh bisa orang lain notanya cuma 1000 kan, kita bisa 1500. Padahal hal yang mudah sih kalau dikerjakan di kebun kita sendiri kan gitu, dan mempermudah orang yang ngejualin dan bisa jual kan gitu. Nah kan panen buncis seperti ini ya, satu kan itu diambil pasti rapi ini. Nah begitu masuk ke ember ya, ke wadah yang panen itu nggak dilempar begitu saja, langsung ditaruh plek gitu. Nah, langsung dari sini kan diangkut ke pinggir, dimasukin ke karungnya juga udah rapi langsung. Jadi udah disortir lah, yang uletnya keluar, yang bengkoknya keluar. Jadi di dalam karung itu udah benar-benar yang supernya saja. Makanya di situ di becinya juga SPR 1. Nah singkatan lagi gitu kan, super SPR itu super, jadi super 1. Rapi lah. Nah orang lain masih samurawut di dalam karung, kita mau udah rapi. Akhirnya kan jadi terkenal kan Jakarta itu. Jadi beci
ULS itu ya luar biasa gitu. Batchingnya juga kan karena masa saya lulus kan jadi disingkat aja SPR 1 ULS EI ya, lapaknya EI kan gitu. Jadi alhamdulillah sih dari situ ya akhirnya penyerapan ke pasar Kemercet itu sangat luar biasa. Karena kan kalau dulu itu pendistribusian sayuran itu ya tidak boleh kemana-mana kan, dari petani itu langsung tujuan pasar induk. Nah dari pasar induk barulah banyak yang beli itu ya buat ke Senen ya, pasar-pasar yang kecil-kecil itu eceran. Jadi mereka itu langsung belanjanya ke induk. Beda dengan sekarang, pasar eceran itu udah langsung dikirim oleh petaninya langsung. Nah makanya di pasar induk itu kurang jalan sih, penyerapannya itu kurang stabil. Kenapa? Karena pasar-pasar ecerannya itu udah dikirim. Makanya harga itu bisa jam-jaman gitu kan. Kalau bahasa kita yang suka jual ke pasar mah, harga itu berubah-ubahnya jam-jaman gitu. Ketika misal di pasar kecil itu nggak ada yang ngirim ya, seperti pasar Senen, pasar Rebo, pasar Minggu nggak ada yang ngirim, akhirnya kan mereka belanja di pasar induk. Nah ketika belanja pasar induk banyak yang belanja, harga akhirnya naik kan gitu. Tapi kalau nggak ada yang belanja dari situ ya turun lagi gitu. Nah, itu kalau dulu mah bisa stabil karena semuanya diarahkan ke pasar induk. Jadi pengaturannya itu di pasar induk. Itu tahun 95 ya, karena kita itu penyerapan buncis banyak dan ini ternyata diekspor ke Singapura. Nah tahun 95 itu ada yang datang dari gudang eksportir. Jadi ada eksportir yang datang. Nah, datang ke tempat kita ke sini, dia itu nawar buncis, bisa nggak kirim misalnya ke gudang gitu kan? Ya bisa-bisa saja ya, alhamdulillah harganya lebih tinggi dari pasar. Kita deal-dealan lah di situ, alhamdulillah sih penyerapannya itu per hari supernya itu yang udah jadi gini kita dari kebun udah jadi, itu 3,5 ton per hari. Itu harus ada, dan kita juga kan nggak melepas pasar induk. Pasar induk ya ada, ekspor ada. Sampai 2020 itu barulah kita terjun lagi ke pertanian ke lahan, karena ya pasokan kurang gitu. Sampai ke Subang itu beli buncis ini nih, sampai ke Subang gitu. Kemana-mana lagi ubek gitu karena karena sudah ini ya sudah punya pasar ya. Punya pasar. Dan tadi membangun brand apa? Nah iya sederhana sampai kan waktu itu sebelum itu kan adalah penyanyi yang sohor ya, Inul Daratista itu kan goyangannya itu lentur banget kan. Sampai-sampai ini buncis ini kalau ke pasar itu di batchingnya juga udah beda, jadi buncis Inul gitu kan, jadi Inul ya kan batchingnya itu. Kenapa sih Inul? Karena ini sangat lentur kan. Ya aduh goyangannya itu sampai Inul. Nah jadi orang-orang lapang itu udah tahu kita datang jam 12 malam pun ya itu kan, itu sebagian ada yang digabungkan karena kita kan selalu ingin kontrol juga ya, kontrol ke lapak. Jadi kalau sambil ngontrol ke sana bawa pakai pick up itu ya minimal 1,8 ton kan, bawa pakai pick up. Jadi berangkat dari sini jam 11 karena belum ada jalan tol Purbalenyi itu belum ada kan, kita itu jalan lewat Subang Cikampek ya itu lewat sana. Jadi 5 jam perjalanannya juga, jam 11 ya sore-sore udah nyampe kan. 5 itu udah nyampe, itu udah ditungguin sih sama pelanggan kita itu. Bahkan sampai di sini kan karena lagi sibuknya kan, pernah tuh berangkat jam 6 sore datang ke Jakarta itu jam 11 ya, bongkar beres itu jam 12, tapi pelanggan udah nungguin. Jadi begitu bongkar itu udah langsung habis. Nah itu makanya ya kembali lagi kalau kita mau usaha di sektor pertanian ya satu itu harus menjaga kualitas. Karena kalau kita nggak bisa menjaga kualitas
ya nggak bersaing lah nantinya gitu. Kalau kita udah bisa menjaga kualitas, insya Allah cari orang gitu. cari orang, Oke. ubel sama orang gitu. Nah, seperti itu. Alhamdulillah sih kalau sekarang kan banyaknya untuk ekspor itu baby buncis kayaknya ya. Baby buncis, jadi baby. Iya. Itu kan ada babynya. Iya. Lebih kecil-kecil ya ukurannya. Lebih kecil dan harganya juga lebih mahal lah, lebih stabil. Jangan lupa dukung terus channel Petani Online. Subscribe dan petani itu keren. Terima kasih.